Selamat datang di film CS. Kali ini saya akan menjelaskan alur film yang berjudul Queen of Heart 2019. Tetap di sini, spoiler di depan, dan selalu berhati-hati. Film dimulai. Anne adalah seorang pengacara yang bekerja dengan beberapa tuntutan kasus. Dia menikah dengan seorang dokter bernama Peter, dan mereka memiliki 2 anak perempuan, yaitu Frida dan Fanny. Suatu hari, seorang putra remaja Peter dari pernikahan masa lalunya bernama Gustav yang tinggal di Swedia bersama ibunya Rebecca. Keluarga mereka berencana agar Gustav tinggal bersama Anne dan Peter. Sesampainya Gustav di rumah mereka, beberapa hari kemudian, ia dan Peter mulai saling bertentangan. Gustav tidak ingin haknya dipertimbangkan untuk mengambil keputusan sendiri karena dia bukan seorang anak kecil. Suatu hari, Anne kembali ke rumah. Ia terkejut karena melihat bahwa telah terjadi pembobolan dan perampokan di rumahnya. Insiden itu akhirnya dilaporkan Anne ke polisi. Tetapi setelah itu, Anne menemukan barang di pakaian Gustav yang ada di tasnya, barang yang diambil selama pembobolan. Anne sangat kecewa dengan Gustav dan meminta pertanggungjawaban Gustav atas perampokan yang terjadi serta akan melaporkan Gustav dengan bukti yang ia temukan apabila memang benar Gustav telah merampok rumah mereka. Gustav yang merasa tertuduh dan tidak melakukannya kesal. Ia tidak mendengarkan Anne. Namun, Anne berjanji akan merahasiakannya dari siapapun apabila Gustav melakukan kewajibannya sebagai bagian dalam keluarga mereka. Waktu terus berlalu, dan suatu malam, Gustav kembali ke rumah membawa pulang pacarnya, Amanda, dan memperkenalkan kepada Anne. Anne mendengar pasangan itu dan merasa sedikit kesal, mengambil air untuk menenangkan pikirannya. Peter dan Anne didatangi beberapa tamu di balkon mereka, tetapi Anne tidak terlalu senang dengan kehadiran mereka, mencoba menikmati dengan musik sambil menari. Kemudian, setelah itu, Anne pergi meninggalkan kelompok itu, duduk sendirian di bawah balkon. Tiba-tiba bertemu Gustav yang akan keluar. Anne akhirnya ikut keluar bersama Gustav. Suatu hari, Anne dan Peter bersama keluarganya merayakan ulang tahun Frida dan Fanny. Dan saat mereka bermain bersama, Anne pergi mengambil minum. Setelah itu, Gustav mengikutinya dan kemudian memeluk Anne. Anne mencoba menghindari Gustav. Namun, tak sengaja seorang tamu, yaitu saudara perempuan Anne, Lina, melihat mereka bersama. Ia merasa kesal dan kemudian pergi meninggalkan pesta. Anne merasa tidak nyaman karena takut Lina akan memberitahu Peter dan menjauhkannya dengan Gustav. Gustav dan Anne bertemu di hutan dan mencoba menjelaskan kesalahpahaman dalam mereka dan mengakhiri semuanya tanpa ada masalah. Peter kembali dan memberitahukan Anne bahwa Gustav ingin pergi ke sekolah asrama dan mengungkapkan bahwa Gustav dan Anne memiliki komunikasi yang tidak baik. Anne dengan marah membantah tuduhan tersebut dan beralasan bahwa Gustav membencinya karena mengakhiri pernikahan Peter dan Rebecca. Peter sangat marah dan kesal karena dia bingung harus mempercayai Anne atau Gustav. Ketika Anne mengungkapkan kepada Peter bahwa Gustav juga melakukan kesalahan yang sangat besar, yaitu dengan mengambil barang yang bukan miliknya di rumah mereka. Anne tidak menyalahkan Gustav pada saat itu karena ingin memberikan Gustav kesempatan dan menghindari Peter untuk menyalahkannya. Peter semakin bingung mendengar hal tersebut dan seakan-akan tidak mempercayainya. Tetapi karena Anne terus meyakinkan Peter, ia mulai mempercayai Anne.
Anne, Peter, dan Gustav kemudian duduk bersama dan Peter mencoba menjelaskan bahwa apapun yang Gustav katakan tentang Anne dan Gustav itu tidak benar. Tetapi pada akhirnya Anne terus menyangkal dan Gustav pun tanpa menjelaskan apapun lagi pergi meninggalkan mereka. Gustav diusir dari rumah. Hal ini membuat Frida dan Fanny sedih mendengarkan kepergian Gustav. Tiba-tiba datang seorang putri bernama Sarah memberikan bunga kepada Anne sebagai ucapan terima kasih. Gustav datang ke kantor Anne dan ia mengungkapkan akan melaporkan Anne apabila tidak mengatakan sejujurnya. Anne mengatakan bahwa Gustav tidak memiliki bukti yang kuat untuk membuat Anne melakukannya. Anne ingin Gustav membohongi ayahnya dan melanjutkan hidup seperti biasanya tanpa mempermasalahkan yang terjadi. Kemudian, tiba-tiba Peter dihubungi polisi bahwa Gustav telah menghilang dari sekolahnya. Kembali memberitahukan Anne bahwa seorang pemburu menemukan tubuh Gustav jatuh ke dalam hutan di dekat kabin. Dia akhirnya ditemukan dengan kondisi membeku. Peter berpikir dia mungkin lari dan beristirahat di sana sampai kedinginan dan membuatnya mencapai kematiannya. Anne dengan penuh penyesalan menyesali itu di hadapan cermin saat mengingat semuanya dengan Gustav di belakangnya yang dia lihat melalui cermin. Dan film pun selesai. Jangan lupa berikan dukungan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.